Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ali Pradita dari kelas TRPL 2D dengan NPM 24783130. Di sini saya akan mengerjakan kuis dari mata kuliah Perancangan Perangkat Lunak dari dosen Pak Jaka Fitra. Di sini saya akan menjelaskan tema SDGs yang telah saya ambil untuk beberapa pertemuan ini. Tema SDGs yang saya ambil adalah tanpa kemiskinan, yaitu untuk mewujudkan dunia lebih setara lewat inovasi digital. Fakta tentang kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 turun sekitar 0,33% dari tahun sebelumnya, dan dari bulan September tahun 2022 turun sekitar 0,54%. Jumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2024 sebesar 25,22 juta jiwa. Jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 2023 sekitar 0,68 juta jiwa, dan menurun sekitar 1,14 juta jiwa dari tahun 2022. Di sini dapat kita lihat informasinya. Lalu ide aplikasi yang akan saya buat adalah Sambung Hidup. Tujuan dari Sambung Hidup adalah aplikasi berbasis komunitas yang menghubungkan individu yang mengalami kesulitan ekonomi dengan peluang kerja mikro, lokal, pelatihan keterampilan digital, serta akses cepat ke bantuan sosial berbasis lokasi dan kebutuhan. Fitur utama dari aplikasi Sambung Hidup adalah peta peluang mikro. Di sini peta peluang mikro adalah menampilkan pekerjaan mikro dari UKM rumah tangga, atau komunitas setempat, misal bantu kebun, atau membersihkan rumah, atau antar barang. Skill up gratis. Di sini skill up gratis adalah kursus keterampilan cepat berbasis video, misal menjahit, servis motor, desain Canva, dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan peluang di daerah pengguna. Yang ketiga adalah AI pencocokan bantuan, sistem cerdas yang memindai data pengguna, tahu pekerjaan, tanggungan, dan lokasi, lalu merekomendasikan bantuan sosial atau beasiswa yang relevan. Yang keempat di sini adalah bayar pakai waktu, program barter waktu dan keterampilan antar pengguna. Contoh, Ibu A membantu masak dan Ibu B bantu menjaga anak. Dan yang kelima adalah digital wallet untuk rakyat, yaitu dompet digital super ringan yang memfasilitasi transfer bantuan, pendapatan pekerja mikro, dan belanja di warung lokal mitra. Di sini saya telah melampirkan beberapa aplikasi kompetitor. Contohnya di sini adalah aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos ini adalah aplikasi yang berguna hanya untuk mengecek bantuan sosial dari pemerintah Indonesia untuk rakyat-rakyat, dan tidak memberikan bantuan upskill seperti video tutorial atau bantuan yang lebih relevan. Di sini kelebihannya adalah terintegrasi dengan pemerintah berbasis data resmi. Kekurangannya tidak real time, tidak ramah pengguna awam, atau tidak mudah digunakan untuk pengguna yang masih baru menggunakan media sosial, dan tidak ada fitur edukasi atau pemberdayaan. Seperti yang saya bilang tadi, di sini tidak ada fitur untuk belajar skill baru atau mengembangkan skill baru yang telah kita bisa, karena di sini hanya untuk mengecek bantuan dari pemerintah. Dan di sini kekurangan yang terakhir adalah hanya menyalurkan bantuan, bukan solusi jangka panjang. Jadi dia tidak memberikan bantuan untuk jangka panjang seperti mengajarkan kita sesuatu agar kita bisa mengembangkannya lebih lama dan bisa membantu kita dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari. Ya, di sini terdapat link aplikasinya, bisa diklik di sini lalu kita lihat. Di sini ada aplikasi Cek Bansos di Google Play, di Play Store, di mobile dan di desktop juga tersedia. Lalu aplikasi yang kedua di sini adalah Skill Up Academy atau Upwork for Freelance. Di sini dia memiliki kelebihan untuk menyediakan pekerja mikro dan freelance. Namun di sini dia memiliki beberapa kekurangan,
yaitu fokus pada pengguna dengan keterampilan digital. Jadi untuk keterampilan fisik atau seperti bahasa kasarnya adalah kuli atau sebagainya di sini tidak tersedia dan tidak menjangkau masyarakat pedesaan. Hanya terjangkau di masyarakat kota yang memiliki jaringan digital yang baik. Dan di sini untuk kekurangan terakhir adalah pesaing yang tinggi dan berbasis bidding, atau bisa dibilang bisa mengeksklusi kaum miskin. Jadi untuk kaum yang berkekurangan atau tidak mampu membeli alat-alat digital di sini tidak baik untuk digunakan. Dan di sini terdapat link untuk aplikasinya. Di sini terdapat juga di mobile dan di desktop, bisa diinstal. Lalu untuk aplikasi kompetitor yang ketiga adalah Skill Academy atau kursus online seperti Ruang Guru dan sebagainya. Di sini kelebihannya adalah edukasi berbasis online. Jadi aplikasi ini hanya berisi tentang teori-teori atau belajar online seperti belajar daring melalui aplikasi belajar online lainnya. Namun di sini memiliki beberapa kekurangan, yaitu seperti sebagian besar berbayar, jadi tidak gratis dan tidak bisa digunakan untuk seluruh masyarakat. Lalu yang kedua, di sini tidak dihubungkan langsung dengan pekerjaan. Jadi di sini hanya berisi edukasi atau pembelajaran umum, tidak langsung terjun ke dunia pekerjaan. Lalu yang ketiga, di sini membutuhkan perangkat dan kuota stabil. Di sini tidak dapat digunakan kepada orang-orang yang tidak memiliki kuota internet atau perangkat untuk membuka aplikasi tersebut. Di sini ada link aplikasinya yang tertera di sini. Bisa kita klik. Di sini ada skill up kursus online seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru dan sebagainya. Dan yang terakhir di sini adalah metode. Metode yang akan saya gunakan untuk aplikasi sambung hidup nanti adalah metode Agile. Berikut alasan mengapa saya memilih metode tersebut. Di sini saya menggunakan metode Agile karena kebutuhan bisa berubah seiring waktu, atau masalah kemiskinan itu kompleks dan dinamis. Kebutuhan pengguna bisa berubah tergantung kondisi sosial, ekonomi, atau kebijakan pemerintah. Agile memungkinkan kamu beradaptasi cepat, memperbarui fitur tiap sprint berdasarkan feedback lapangan. Contohnya di sini, saat uji coba, kamu menemukan bahwa fitur bayar pakai waktu lebih diminati daripada pelatihan. Agile memudahkan kamu untuk menggeser prioritas di sprint berikutnya. Yang kedua adalah kolaborasi dan masukan pengguna jadi kunci. Di sini, aplikasi kamu melibatkan masyarakat rentan, pekerja informal, dan komunitas yang sangat butuh didengar, seperti masyarakat kecil yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dan di sini Agile mendorong user feedback setiap iterasi, jadi kamu bisa membangun fitur yang benar-benar mereka butuhkan, bukan sekedar keren secara teknis. Dan yang ketiga, pengembangan bertahap dan berkelanjutan. Apa itu pengembangan bertahap dan berkelanjutan? Di sini, pengembangan bertahap dan berkelanjutan adalah kamu bisa rilis fitur utama dulu atau MVP. Misalnya fitur pencocokan kerja mikro dan skill up gratis. Fitur-fitur lain seperti dompet digital dan peta peluang bisa ditambahkan di sprint selanjutnya tanpa perlu membongkar sistem yang lama. Dan yang keempat adalah cocok untuk tim kecil yang gesit. Agile sangat cocok untuk startup atau tim kecil seperti tim-tim yang baru memulai bisnis di programming. Jadi lebih cocok untuk tim yang baru membuat aplikasi atau website.
Yaitu kamu bisa pakai Scrum atau Kanban untuk mengatur kerja development, UI atau UX, dan tester. Setiap 1-2 minggu sprint atau penggunaan, kamu review hasil dan improve terus. Jadi di sini kesimpulannya, sambung hidup sangat ideal untuk dikembangkan dengan pendekatan agile karena masalah yang ditangani bersifat manusiawi, berubah-ubah, dan perlu iterasi terus-menerus untuk benar-benar berdampak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.